Debat perdana Pilkada Jawa Tengah digelar pada Rabu 30 Oktober 2024 di Kota Semarang, Jateng. Dua kandidat yakni pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan pasangan nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin menyoroti peningkatan pelayanan publik dan maraknya pungli. Seperti apa gagasan dan solusi yang ditawarkan oleh kedua paslon? Debat perdana Pilkada Jawa Tengah membahas tema tata kelola pemerintahan meliputi penegakan hukum, pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan keterbukaan informasi. Dalam kesempatan ini, Cagup nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi menyebut akan melakukan efisiensi untuk meningkatkan layanan birokrasi di Jawa Tengah. Hal ini harus dilakukan karena terjadi inefisiensi 10% hingga 20%. Hal tersebut membuat perlunya banyak perbaikan demi efisiensi pelayanan publik. Berarti kita harus pastikan para pelayan publik, dalam hal ini birokrasi, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten, kota, desa, ini benar-benar memahami apa sebetulnya yang diinginkan atau dinilai oleh KPK khususnya dalam penilaian integritas mereka. Kita harus mendorong sedemikian rupa agar perekonomian ini bisa efisien dengan cara memberikan layanan secepat mungkin, seminimal mungkin melibatkan kos tambahan, sehingga para pelaku-pelaku usaha atau pelaku perekonomian ini bisa bekerja lebih efisien dan cepat. Bagaimana kita memberikan insentif dan disinsentif. Kita berikan reward atau penghargaan kepada mereka-mereka yang bekerja jujur. Dalam tanggapannya, Cagup nomor urut 2 Ahmad Lutfi menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada setiap warga negara. Sebab setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dari semua perangkat daerah. Kita akan ciptakan rumah gubernur sebagai rumah rakyat. Sehingga masyarakat bisa datang kapanpun dengan hari-hari tertentu untuk datang di rumah gubernur. Masyarakat akan tahu gubernurnya itu mantuk-mantuk tahu masalah. Atau gubernurnya mantuk-mantuk karena pencitraan. Kalau masyarakat kurang, maka pelayanan publik akan saya ditetapkan di masing-masing provinsi. Kita punya namanya mall pelayanan publik. Wong-wong sing neng kampung-kampung tidak usah berduyun-duyun ke Semarang. Cukup di mall pelayanan publik yang adanya di Barkorwil. Kalau itu tidak cukup, kita juga masih punya yaitu Jateng Ngopeni. Yang semua aplikasi kita jadikan satu, semua bisa mengakses. Selain peningkatan pelayanan publik, debat juga menyoroti maraknya pungli di pemerintahan. Seperti apa gagasan dan solusi dari kedua paslon untuk mengatasi persoalan pungli? Pungli menjadi masalah serius karena angka yang dicatatkan Jateng lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Di Jateng, indikator pungli menunjukkan angka 4,96, sedangkan angka nasional hanya 4,77. Terkait hal ini, Cawagup nomor urut 1 Hendrar Prihadi menceritakan pengalamannya sewaktu memimpin kota Semarang. Menurut saya punya pengalaman di Semarang, Gus. Dulu 2013, PNS Semarang tuh pengennya pindah ke provinsi. Kenapa? Karena TPP-nya tinggi, ya toh? Nah, kemudian terakhir-terakhir PNS provinsi pada pengen pindah ke Pemkot. Kenapa? TPP-nya kurang baik. Mohon maaf ya, Gus. Maka pertanyaannya, mestinya Gus Yassin nanti kalau terpilih nanti, apakah TPP itu juga akan dinaikkan? Supaya bisa mencukupi kebutuhan minimal mereka. Ngomong jangan pungli, jangan korupsi, tapi dia mau bekerja sehari-hari aja, dia harus ngutang sama tetangganya. Monggo Gus, kira-kira pandangannya gimana? Yo. Menanggapi hal tersebut, Cagup nomor urut 2 Tachiasin menawarkan sejumlah hal untuk mengatasi permasalahan itu. Salah satu yang diutamakan ialah pendidikan akhlak, sebab masalah akhlak dinilai sebagai pangkal persoalan masalah pungli. Bahkan Yassin bersama pasangannya akan memposisikan diri sebagai teladan bagi masyarakat. Kalau SOP-nya saja diperbaiki, itu tidak menjamin bagaimana pemerintah kita itu sudah memperketat untuk pertemunya antara ASN dengan investor. Bagaimana tidak kita ketati antara pertemuan ASN dengan masyarakat. Sudah ketat semua. Akan tetapi kami menambahi, bukan hanya memperbaiki SOP saja, akan tetapi akan menambahi pendidikan akhlak, pendidikan moral,
Itu yang kami tekankan. Sehingga sebaik apapun SOP-nya, kalau ASN-nya masih memiliki jiwa yang, mohon maaf, korupsi, itu akan tetap dilakukan. Maka kami berdua akan menjadi suri tauladan bagi masyarakat Jawa Tengah.